Ini adalah channel yang jarang orang tahu, tapi kebangetan banget kalau masih nggak tahu. Tapi kalau lo udah tahu, cakep. Solo Leveling Ragnarok Chapter 23. Lee Min Sung yang baru turun dari mobil mewahnya langsung dapat sapaan dari salah satu pekerja di gedung tersebut. Meskipun dia terlihat kesal, tapi demi ngejaga image-nya, dia ngebalas sapaan dari si kakek tua. Kakek itu juga bilang kalau dia bakal terus ngedukung Lee Min Sung yang merupakan pahlawan dunia hunter. Ngeliat kakek itu menatapnya dengan penuh kekaguman, dia teringat sama masa-masa kejayaannya dulu. Terlahir sebagai anak dari wakil direktur Yojin Construction, ngebuat semua orang hormat kepadanya. Bahkan saat masih kecil, dia udah berhasil ngedominasi dunia iklan. Dan saat remaja, dia dijuluki sebagai pangeran Asia di dunia hiburan. Hidupnya yang selalu berada di atas, pada akhirnya dijatuhin sama supirnya sendiri. Lim Tae-gyu berhasil jadi hunter rank S saat terjadinya Great Catalysm. Pihak asosiasi bahkan nyaranin supaya dia ngebuat suatu guild. Dan ngedengar kalau mantan supirnya itu ngajak Lee Min Sung yang merupakan mantan bosnya buat masuk ke dalam guild yang dia bikin, ngebuat jurang kebencian Lee Min Sung semakin mendalam. Struktur piramid dijungkir balikan dalam satu Great Catalysm. Sistem yang rusak ini perlu dikembalikan seperti semula, bahkan jika aku harus bergabung dengan para demon. Lee Min Sung yang baru masuk ke suatu ruangan langsung dapat sambutan dari beberapa orang. Dan ternyata gedung itu merupakan milik Lee Min Sung sendiri, yang dia khususkan buat persembunyian Apostel Opitarim dan para pengikutnya. Bocah yang 3 bulan lalu masih bayi, kini udah terlihat remaja. Dan Lee Min Sung juga ngerasain kalau magic power bocah itu udah bertambah kuat. Pertumbuhanmu masih sesuai rencana kan? Bocah Apostel Opitarim itu langsung ngejelasin kalau dia bukan sedang bertumbuh, tapi cuma dapetin kekuatannya kembali. Seperti yang pernah Beru bilang tentang perjalanan dimensi antar outer space. Semakin besar kekuatan seseorang, maka semakin tebal pula dinding dimensional travelnya, yang mengakibatkan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan tersebut. Dan supaya perjalanannya jadi lebih cepat, bocah Apostel ini ngebagi tubuh utamanya, bahkan kekuatan dan kepribadiannya juga, dan ngirim fragmennya ke dunia manusia. Makanya di awal cerita pas dia ketemu sama si Broky, dia terlihat masih bayi. Itu adalah fragmen terlemah sekaligus pertama yang tiba. Dan fragmen yang kedua tiba setelahnya, merupakan tubuh anak-anak saat ini. Lee Min Sung yang ngedengar penjelasan itu sedikit kebingungan, tapi dia nggak ambil pusing. Dan dia juga ngingetin tentang janji yang udah mereka buat sebelumnya. Kekayaan, ketenaran, dan kematian Hunter S-Rank Lim Tae-gyu. Bocah Apostel itu nanya apa tujuan Lee Min Sung menemuinya saat ini. Dengan terang-terangan, Lee Min Sung bilang kalau ada masalah sama produksi Stardust. Guild Hyena yang merupakan penyuplai bahan bakar dan pabrik di stasiun Seoul yang dikelola oleh para demon udah dihancurin sama seseorang. Dan tujuan dia datang kemari buat ngeliat apakah ada Stardust tambahan yang bisa dia bawa. Ngedenger itu, si Apostel nanya tentang penyebab kekacauan tersebut. Dan Lee Min Sung cuman bilang kalau ada hunter yang pakai topeng hitam ngebunuh semua anggota Guild Hyena. Dengan tenangnya, bocah itu memaki kecerobohan Lee Min Sung yang gak becus ngurus hal-hal sepele kayak gitu. Ngedengar penghinaan itu, Lee Min Sung langsung nyebut dagger dari balik celana panjangnya dan melesat ke belakang bocah Apostel itu. Aku bukanlah boneka yang bisa kau kendalikan, dan hunter yang sepertiku bisa membunuhmu jika aku mau, sebelum seluruh kekuatanmu pulih. Dengan dagger yang ada di lehernya, bocah itu kembali memaki kelakuan primitif yang ditunjukin si Lee Min Sung. Dan tiba-tiba, kakek tua yang ada di parkiran langsung berubah dipenuhi kekuatan Apostel Itarim. Lee Min Sung yang ngerasain kekuatan magic muncul dari berbagai arah dibuat ketakutan. Dan ternyata nggak cuman kakek itu aja. Orang-orang yang ada di dalam gedung semuanya udah dijadiin pasukan sama si bocah Apostel Itarim itu. Lee Min Sung kini dikepung dari berbagai arah. Ngelihat situasi yang gak menguntungkan, dia langsung lepasin daggernya. Kemudian mulai berakting kalau dia cuma nguji potensi dari bocah Apostel itu. Apakah dia benar-benar bisa ngalahin S-Rank? Saat ini nyawanya masih bisa diampuni, dikarenakan dia masih berguna bagi rencana bocah Apostel itu.
Salah satu asisten dari Apostel itu ngebawa satu koper kristal yang ternyata itu adalah awakening stimulan yang potensinya bahkan 100 kali lipat dibanding Stardust. Dan jika diencerkan, itu bisa ngeproduksi Stardust dalam jumlah yang sangat besar. Lee Min Sung yang udah ngedapetin apa yang dia mau langsung berlalu pergi. Bocah Apostel itu tiba-tiba ngerasain sesuatu. Dan ternyata fragmen atau potongan dirinya yang lain bakal segera tiba di bumi. Dan jika potongan kekuatan itu udah menyatu, maka dia nggak perlu lagi bersembunyi. Di tempat lain, seekor ular raksasa terlihat sedang mengamuk. Ezreal juga Grey dibanting olehnya. Dan saat mereka berdua terpojok, Sung Soho langsung melompat dan memeluk itu monster. Melihat ular itu tambah ngamuk, Ezreal, Grey, dan juga Beru terlihat mengkhawatirkan Sung Soho. Dan dengan stat powernya, Sung Soho langsung ngeremes ular itu pakai dua tangannya. Dan seketika, badan ular itu pun langsung hancur. Ketika waktunya tiba, invasi sebenarnya akan dimulai. Dan bersambung! Dikarenakan banyak yang komen yang mau versi novelnya, yang menurut Mimin dari segi ceritanya emang lebih bagus sih. Maka ayo kita buat. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Bye!